Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, jadi plat nomor belakang mobil saya hilang guys. Sepertinya karena dudukan baut di dudukan platnya itu copot, sehingga platnya juga terlepas pada saat berkendara. Saya tidak tahu kapan terlepasnya, jadi saya tidak bisa mengambil plat nomor yang terjatuh tersebut. Jadi begitu saya sadar di parkiran, saya langsung melihat plat nomor belakang mobil saya sudah hilang, sehingga hari ini saya putuskan untuk mengurus plat nomor yang hilang itu. Jadi bagaimana keseruan saya untuk mengurus plat nomor hilang tersebut? Simak terus video saya ya. Nah, jadi jika kalian mengalami situasi yang sama seperti saya, di mana plat nomor kalian hilang, baik mobil atau motor, kalian tidak perlu panik. Jadi kalian sebenarnya bisa membuat plat nomor di tukang pinggir jalan itu guys. Tapi saya sangat sarankan kalian tidak melakukan itu. Lebih baik kalian melakukan prosedur resminya, yaitu mengurus pergantian plat nomor di Samsat. Nah, sebelum kalian mengurus pergantian plat nomor hilang di Samsat, yang perlu kalian persiapkan itu yang pertama adalah KTP dan fotokopinya, lalu kemudian STNK asli dan fotokopinya, yang ketiga BPKB asli dan fotokopinya. Nah, yang keempat ini adalah kalian harus mengurus surat kehilangan di kepolisian. Jadi kalian harus datang ke kepolisian setempat untuk mengurus kehilangan plat nomor itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk ke kepolisian setempat untuk mengurus surat kehilangan plat nomor tersebut. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Nah, jadi dalam rangka mengurus surat kehilangan kepolisian, saya akan melakukannya di kepolisian terdekat dari tempat tinggal saya, yaitu di Polsek Kemayoran guys. Nah, ini sebelah kanan adalah Polsek Kemayoran. Kita lihat. Nah, ini Polsek Kemayoran guys, tapi kita tidak dapat parkir di dalam, jadi kita harus parkir di luar. Nah, ini kita parkir di luar dari polseknya. Oke, karena di dalam tidak boleh parkir di dalam. Nah, kita lihat mobil sudah diparkir. Ini di luar polseknya. Kita masuk dulu guys. Nah, ini Polsek Kemayorannya guys. Nah, ini penampakan plat nomor yang udah hilang guys, di bagian belakang mobil saya. Kita lihat bautnya di kedua sisi ini hilang. Dan biarpun sudah saya kasih 3M tempel ini, tapi tetap aja dia bisa copot plat nomornya. Nah, ini udah nyampai guys di Polsek Kemayoran. Dan untuk mengurus surat kehilangan, kita bisa masuk ke ruang pelayanan masyarakat ini. Oke, kita masuk dulu guys. Nah, setelah selesai di Polsek Kemayoran, sekarang kita menuju ke
pemberhentian selanjutnya, yaitu di Samsat Jakarta Utara. Jadi setelah kita mendapatkan surat kehilangan, surat laporan kehilangan di kepolisian, sekarang kita menuju ke Samsat di Jakarta Utara untuk mengurus pergantian plat nomornya, guys. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, yang perlu kalian persiapkan adalah KTP asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta surat kehilangan dari kepolisian. Nah, kita sudah ready dengan 4 itu. Sekarang kita menuju ke Samsat Jakarta Utara. Oke, ikuti terus, guys. Nah, ini kita sudah hampir sampai, guys, di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Jadi Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ini jadi satu. Ancar-ancarnya bagi kalian yang tidak tahu tempatnya adalah dia di depan Mangga 2 Square, guys. Jadi dia di depan Mangga 2 Square. Jadi kalian sampai ke Mangga 2 Square terlebih dahulu, lalu kalian putar balik. Jadi ini kita sudah sampai di Mangga 2 Square, lalu kemudian kita putar balik ke sisi sebelah kanan atau ke jalan yang mengarah ke selatan. Nah, ini kita lihat, jadi dia posisinya ada di sebelah kanan kalau kita berjalan dari selatan ke utara, atau dia di seberang Mangga 2 Square, walaupun tidak persis di seberangnya tapi agak maju sedikit. Jadi nanti saya sudah melewati Mangga 2 Square di sebelah kiri, nanti ada putaran balik, kita putar balik. Nah, ini kita sudah nyampai, guys. Jadi di belakang jembatan penyeberangan ini kita lihat. Nah, ini oke, kita masuk dulu ke Samsat ini, guys. Oke. Nah, ini adalah Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat gabung jadi satu. Oke, kita menuju ke cek fisik di belakang itu. Jadi kita mengikuti penanda cek fisik, karena nanti untuk menerbitkan plat nomor baru kita diharuskan untuk dilakukan cek fisik dulu untuk kendaraan kita. Jadi untuk memastikan bahwa plat sesuai dengan BPKB dan STNK. Oke, kita ambil karcis parkir dulu. Nah, kita lihat kita sudah ada di parkiran Samsat, guys. Cukup penuh, dan kita lihat di parkiran Samsat ini kalau ada mobil-mobil bekas kecelakaan biasanya akan ditaruh di sini, guys. Jadi kita akan melihat beberapa bangkai-bangkai mobil bekas kecelakaan jika ada. Nah, kita lihat ini sudah sangat penuh jam segini. Jadi ini jam setengah 11 dan sudah penuh. Nah, kita lihat, guys, karena kita mau mengganti plat nomor dan diwajibkan untuk cek fisik, maka kita tidak perlu cari parkir, tapi kita langsung ke tempat cek fisik. Nah, ini tempat cek fisik. Sebelah kanan adalah Jakarta Pusat, sebelah kiri adalah cek fisik untuk Jakarta Utara. Jadi kita langsung saja parkir di sini, standby untuk dilakukannya cek fisik. Oke, sekarang kita turun dulu untuk mengurus dokumen-dokumennya, guys. Nah, mobil sudah diparkir di bagian cek fisik. Kita lihat itu loket pendaftarannya. Dan untuk kelengkapan dokumen, sekarang kita menuju ke bagian fotokopi.
Jadi bagi kalian yang belum memfotokopi STNK, KTP atau BPKB, kalian bisa fotokopi di Samsat langsung guys. Dan setelah selesai fotokopi, kita berikan dokumen itu ke workshop TNKB Samsat Utara ini guys. Jadi kita berikan di sini. Nah, nanti kita akan dipanggil dari pintu yang ada di sebelah itu guys, di sebelah kanan dari workshop TNKB. Kita lihat, ini saya sudah menyerahkan dokumen di loket workshop TNKB ini. Sekarang kita tinggal menunggu plat nomor barunya selesai dikerjakan. Nah, ini kita lihat, ini adalah sekeliling dari workshop TNKB. Workshop TNKB ini adalah bagian untuk mengerjakan plat nomor guys. Nah, akhirnya jadi juga plat nomor pengganti saya. Ini adalah plat nomor pengganti dari plat nomor sebelumnya saya yang hilang. Jadi prosesnya cepat sekali guys. Jadi tidak sampai 5 menit dari saya menyerahkan dokumen, plat nomor baru saya ini sudah langsung jadi. Nah, proses pergantian plat nomor saya sudah selesai. Plat nomor baru pengganti yang ada di belakang sudah jadi. Jadi kesimpulannya dari pengalaman saya adalah ada beberapa hal yang saya alami berbeda dengan apa yang disebutkan di pemberitaan. Jadi sebelum saya melakukan pergantian plat nomor hilang ini, saya sudah searching terlebih dahulu, sudah tanya-tanya terlebih dahulu prosesnya seperti gimana. Jadi makanya kemudian sebelumnya saya minta laporan kehilangan di kepolisian dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika saya datang langsung ke Samsat Jakarta Utara ini, ada beberapa hal yang berbeda yang saya alami. Yang pertama, laporan kehilangan dari kepolisian sepertinya tidak ditanyakan. Jadi tadi yang diserahkan hanya dokumen-dokumen seperti KTP asli, fotokopi KTP, terus kemudian STNK asli, fotokopi STNK, BPKB asli, dan fotokopi BPKB. Itu aja hanya dilihat sekilas, lalu kemudian dipungut biaya untuk satu plat nomor yaitu 100.000, untuk dua plat nomor 200.000. Sementara sebelumnya yang saya baca itu untuk dua plat nomor 100.000 untuk mobil. Tapi ini yang saya alami adalah untuk satu plat nomor 100.000. Tapi tidak masalah guys, karena saya juga salut dengan pelayanannya yang cukup cepat, sangat cepat kalau saya bilang. Jadi hanya sekitar 5 menit. Jadi 5 menit, saya menunggu mungkin tidak sampai 5 menit, itu sudah langsung jadi. Ini benar-benar salut terhadap tim yang ada di Samsat. Dan ini memang harus dijaga, jadi kecepatan pelayanan seperti ini, walaupun kita membayar lebih dibanding apa yang diberitakan, atau mungkin sudah ada kenaikan, saya juga tidak tahu. Tapi dengan pelayanan yang sangat cepat ini, di bawah 5 menit itu sudah jadi saya tidak perlu menunggu lama. Jadi saya datang, lalu kemudian fotokopi segala macam, lalu kemudian ke workshop TNKB tadi, lalu tidak nyampe 5 menit itu sudah jadi. Dan satu hal lagi, tidak perlu dilakukan cek fisik atau tidak dilakukan cek fisik. Jadi saya sudah parkir di tempat cek fisik, tapi ini memudahkan juga karena saya tidak perlu susah-susah mencari tempat parkir. Saya parkir di tempat cek fisik. Asumsinya saya sebelumnya mikir akan dilakukan cek fisik, tapi ternyata tidak. Jadi langsung, jadi saya parkir di tempat cek fisik. Saya tidak perlu cari-cari tempat parkir yang sangat penuh tadi. Lalu kemudian saya fotokopi, lalu surat kehilangan dari kepolisian tidak ditanyakan, saya dipungut biaya 100.000 untuk satu plat nomor, dan tidak dilakukan cek fisik. Gitu guys. Nah, sekian dulu video sharing pengalaman saya melakukan pergantian plat nomor hilang. Jadi jika kalian mengalami kendala yang sama seperti saya, yaitu plat nomor kalian hilang, kalian tidak perlu panik. Jadi saya sarankan juga kalian tidak perlu buat plat nomor di pinggir jalan atau yang tidak resmi. Kalian bisa langsung datang ke Samsat
lokasi kalian. Prosesnya cepat, jadi saya sarankan tetap kalian harus mempersiapkan surat kehilangan ke kepolisian, karena mungkin prosedurnya beda-beda antara Samsat satu dengan Samsat yang lain. Walaupun di tempat saya tidak ditanyakan, tapi saya tetap menyarankan kalian untuk mempersiapkan. Nah, setelah itu kalian persiapkan KTP asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi. Lalu kalian datang ke Samsat, bayar 100.000 untuk satu plat nomor, dan prosesnya sangat cepat. Di bawah 5 menit kalian sudah bisa mendapatkan plat nomor baru kalian. Dan pengerjaannya juga rapi guys. Salut terhadap Samsat, terus dijaga kecepatan pelayanannya. Dan dengan demikian, sekian dulu sharing video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.